Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali dengan Kakak Yemima di ibadah online Sekolah Minggu. Adik-adik tahu, hari ini kakak nggak sendirian. Kakak ditemenin sama kakak cantik. Yuk kita panggil kakaknya yuk. Kak, kakak. Halo Kak Yemima. Halo adik-adik semua. Yuk kak, perkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Aku temannya Kak Yemima, namaku Kak Karen. Hai Kak Karen. Hai. Kak Karen sudah siap memuji Tuhan? Siap dong Kak. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Oke. Siap katanya Kak. Yuk. Oke. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Kak Karen yang berdoa ya. Oke Kak. Ayo adik-adik semua, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami adik-adik Sekolah Minggu Tuhan akan mengadakan ibadah online Tuhan. Biarlah kiranya hadirat-Mu, sukacita-Mu dapat kami rasakan walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Amin. Yuk Kak, kita akan nyanyi apa ya tadi ya? Jagoan kita, kakak. Oh, yang superhero itu? Iya. Oh, Yuk adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ada Doraemon, Satria baja hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Sekali lagi ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria baja hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Sekali lagi deh. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria baja hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Tangan bukan untuk menodong, untuk menyolong, tapi menolong. Mulut bukan untuk berbohong, untuk menyolong.
menyombong, tapi memuji Tuhan. Ayolah teman, gunakan tangan kita, mulut kita, hidup kita untuk memuji Tuhan. Ayolah teman, ayolah teman, gunakan tangan kita, mulut kita, hidup kita untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ih. Kakak tahu tangan tadi nggak boleh buat apa? Untuk menyolong, Nggak boleh. Harusnya menolong. mulut juga nggak boleh buat. Berbohong. Nah, sama ayo menyombong adik-adik. Mulut itu untuk memuji Tuhan. Nah, tadi kan siapa Kak? Jagoan hebat kita tuh siapa? Power Ranger? Bukan. Salah ya? Gatot Kaca bukan? Bukan Kak, juga. bukan. Siapa ya? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jagoan adik-adik siapa? Tuhan Yesus juga katanya Kak. Wah, Ya. hebat. Yuk kita nyanyikan Tuhan Yesus yang Kuat, hebat hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, besar-besar yang terbesar, hebat-hebat yang terhebat, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya juga ya. Kita akan menyanyikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
kita nyanyikan ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang baru setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Selamat pagi adik-adik, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini ya kakak ambil di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 yang diberi judul Lazarus dibangkitkan. Kakak akan baca sampai ayat yang ke-7 ya. Adik-adik juga menyimaknya ya, di rumah sudah disiapkan kan Alkitab atau HP yang ada Alkitabnya. Oke, kakak akan baca. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Bapa. Sebab oleh penyakit itu anak Bapa akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Nah, adik-adik, di dalam pembacaan ayat tadi, ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya, bahwa 3 bersaudara Lazarus, Maria dan Marta ini adalah orang yang kenal baik. Mereka mempunyai hubungan yang baik, tidak hanya sekedar kenal, tetapi mereka akrab dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah
Lazarus sakit, kedua saudaranya ini menyuruh orang untuk mengabari Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Nah, di dalam ayat yang sudah kakak baca tadi, setelah Tuhan Yesus mendengar ya bahwa Lazarus sakit, ini sahabat yang akrab, ya, sahabat yang baik, mendengar sahabatnya sakit, tapi Tuhan Yesus tidak cepat-cepat untuk mengunjungi dia. Dia masih tinggal di tempatnya selama 2 hari. Ya, nah adik-adik, ya, Tuhan itu tidak pernah membiarkan. Seakan-akan kita ini dibiarkan, loh saudaranya sakit kok dikasih tahu ada saudaranya sakit kok diem aja. Ya, tidak. Tuhan Yesus sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, mari kita akan menonton ya video tentang cerita Alkitab. Nah, kali ini tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Mari adik-adik siap ya, dengarkan, perhatikan. Nanti kita akan membahas lagi tentang firman Tuhan. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia,
maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar, kita sudah melihat tadi video tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Ya, jadi anak-anak, Tuhan Yesus itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Mari kakak akan ajak adik-adik, kita akan baca di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 ya. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada harapan besar di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, kehidupan kekal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, amin. Anak-anak, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tutup mata kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Engkau satu-satunya andalan kami, harapan kami di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.